Shalom, Pak Prana. Halo, Ruben. Kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Sayangan nih. Ya, di Sayangan dong. Sayangan ya. Ya, ketemu lagi di dalam program Bible Talk. Seperti biasa, kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang hal-hal keseharian. Tapi tetap kita bicarainnya dari segi kekristenan pastinya dan dari Alkitab gitu ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang pendidikan Kristen untuk anak muda gitu ya. Kalau sekarang ini kita rekaman bulan November. Bulan November udah mau akhir tahun. Biasanya anak-anak sekolah mulai udah mau tengah semester ya, akhir semester ujian gitu ya. Nah, terus kemarin saya lagi ikut jemput Sion sama Silo ngomongin Bugem, ibu guru-gurunya pada nggak ibadah gitu. Maksudnya saya baru tahu ternyata guru-gurunya itu biasa ada ibadah setiap hari Senin ya, setiap hari Senin ada ibadah gitu ya. Nah, maksudnya unik juga gitu, karena waktu zaman saya sekolah kayaknya nggak ada kayaknya guru-gurunya dibuat seperti itu gitu. Nah, tapi bikin jadi bertanya-tanya juga gitu. Sebenarnya saat ini tuh pendidikan agama kah gitu ya, pendidikan agama Kristen kayak di sekolahan itu sebenarnya masih penting nggak sih? Maksudnya masih relevan nggak sih? Karena kan kalau dulu pengalaman saya membekas gitu ya, zaman dulu sekolah saya pendidikan agama, saya pernah tuh guru agama saya suruh saya belajar khotbah, Pak. SMP, SMA? Lupa saya, SMP apa SMA gitu. Pokoknya saya disuruh ini belajar khotbah gitu. Terus buat anak segitu kan gimana banget gitu kan, namanya baca Alkitab aja masih disuruh-suruh gitu kan. Tapi terus disuruh bikin khotbah gitu, praktek khotbah gitu di depan teman-temannya, udah pasti diketawain gitu kan zaman sekolah. Nah, kalau sekarang kan ini nih Pak Prana sama Bugem kan udah punya anak gitu kan. Sekarang pendidikan agama Kristen sekarang di sekolah tuh masih seperti itu sih atau kayak gimana gitu? Kalau yang silakan Bugem. yang saya tahu tergantung sekolahnya kalau kayak gitu. Maksudnya kan anak saya di sekolah Kristen. Nah, sekolah Kristen ini emang menekankan pentingnya takut akan Tuhan dari awal. Makanya kan motonya dia right from the start gitu. Nah, itu yang kita pilih. Nah, sejauh yang saya tahu, anak-anak saya waktu di sekolah ini diajarin untuk anak-anak ini benar-benar tahu Tuhan yang dia sembah. Jadi sejak kecil TK sekalipun gitu, diajarin untuk kamu tahu nggak Tuhannya siapa gitu, Tuhan Yesus tuh gimana gitu. Dia mengasihi kita semua. Sampai dia lulus SMA tuh ditekenin banget, even mereka bukan Kristen. Ada kan ya beberapa anak gitu. Tapi diajarkan maksudnya, ayo Tuhan Yesus itu tuh mengasihi kita semua, nggak cuma orang Kristen gitu. Jadi ditekankan seperti itu. Tapi yang saya tahu ya Pak, ada satu sekolah itu ini dari berdasarkan sharing waktu pas Eyang meninggal. Waktu itu tuh saya ketemu terus dia ada ngomong, ternyata guru agamanya itu bisa nanya ke anaknya gini. Jadi kalian tahu nggak Tuhan itu siapa gitu. Terus akhirnya dibikin pola pikir anaknya tuh bingung. Masa Tuhan kamu mau kasih orang serahin anaknya buat disembelih? Tuhan kayak gimana itu? Jadi kan pola pikir anak-anak kalau terima kayak begitu bikin mereka bingung. Nah, anak teman saya ini pulang dia langsung tanya ke maminya. Dia tanya, Mami, gimana tuh kita punya Tuhan kok kayak gitu? Ngizinin ayah bisa ngorbanin anak gitu. Tapi kan pada kenyataannya memang nggak jadi dikorbankan. Tapi kenapa sampai diizinin begitu gitu? Ditekankan gitu dan anak-anak itu nggak dikasih jawaban.
Mereka kan berpikir-pikir sendiri. Akhirnya nggak heran lulusan dari sekolah itu tuh banyak kan ada akhirnya ateis. Itu kan menjerumuskan juga gitu. Nah balik lagi kalau ke soal kayak gitu, ya namanya orang tua kita harus benar-benar lihat nih sekolah kayak gimana gitu. Paling enggak itu yang aku tahu. Jadi berdasarkan sekolahnya, nggak semua sekolah ada kata Kristen itu mengajarkan sesuatu tentang kebenaran itu yang sesungguhnya gitu. Buktinya itu ada sekolah Kristen besar pula gitu. Tapi ternyata buat anak-anak ya, pelajarnya mereka tuh bingung gitu. Akhirnya iya ya kok Tuhan kayak gitu gitu. Kok Tuhan yang kita sembah kayak gitu. Akhirnya anak-anak itu kan kalau dia nggak ada curiosity, dia nggak bertanya, akhirnya iya ngapain ikut Tuhan kayak begitu gitu. Akhirnya bikin bingung, terus mereka akhirnya melepaskan sendiri, Tuhan iya. itu gitu. Iya Iya. nggak sih Pak? Iya, Kan kalau- bikin bingung kan jadinya. Ya memang kalau kayak tadi pertanyaannya Bro Phil kan perlu nggak sih pendidikan agama gitu ya? Ya memang kayak Bu Silvi tadi bilang tergantung sekolahannya dan juga kalau menurut saya sih tergantung kitanya juga Bu Iya. ya, orang tuanya mau mau memberikan pendidikan keagamaan itu dari kecil atau enggak. Dan saya sama Mona memang dari awal sudah bilang bahwasanya paling enggak anak-anak itu sampai SMP kalau bisa di sekolah Kristen gitu supaya mereka mendapatkan pendidikan agama, moral mereka kebentuk, dasar-dasar pengetahuan keagamaan mereka terbentuk itu dari kecil, dari anak-anak gitu. Sehingga kalau mereka sudah besar nanti mereka bisa kokoh teguh tentang keagamaan mereka, tentang Tuhan mereka, tentang agama mereka. Nggak mudah digoyahkan. Nggak mudah digoyahkan dengan dengan teman-teman sekelilingnya atau pergaulan sekelilingnya. Nah, karena kita tahu sekarang nih Bu, lingkungan atau pergaulan anak-anak sekarang sama anak-anak zaman saya dulu masih anak-anak itu sangat beda sekali gitu loh. Kalau dulu menurut saya masih kecil lah pergaulannya nggak terlalu gimana-gimana, tapi kalau sekarang anak sekarang SD aja udah banyak terjadi bulian-bulian gitu loh, dan bisa membuat orang itu anak-anak itu bisa jadi stres karena ini terjadi juga gitu kan. Akhirnya kalau anak kecil aja udah dibikin stres, gimana nanti dia mau ngikutin pelajaran. Iya. Nah itu jadinya akhirnya kami memilih untuk sebuah sekolah yang memang berdasarkan agama. Dalam hari ini kami pilih itu sekolah Kristen supaya anak-anak juga bisa tumbuh kembang, mengenal agamanya, mengenal Tuhannya, dan kerohanian mereka juga menjadi mantap gitu loh Phil. Jadi menurut saya memang perlu untuk kedepannya nanti gitu. Iya makanya ya itu ya, maksudnya emang ternyata penting banget gitu ya. Maksudnya pendidikan agama ini bahkan dari ya sedini mungkin gitu. Makanya mungkin di dalam Alkitab pun dibilang gitu, di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya itu kalau saya pribadi tadi kan membekas gitu, maksudnya pelajaran agama kalau menurut saya memang pada saat itu mungkin kayaknya unik banget gitu kan, guru saya ini ngajarin khotbah gitu, cuman nempel banget gitu ya, entah maksudnya ada hubungan sekarang pun ke bawah gitu kan, kepake gitu kan. Nah kalau misalnya dari Pak Prana sama Bu Gem sendiri ada yang ini nggak sih membekas atau ini maksudnya terbukti benar-benar bahwa memang atau mungkin didikan orang tua soal keagamaan dan kekristenan ini yang sampai sekarang tuh masih maksudnya masih keinget gitu, berguna dan sampai oh iya benar, makanya dari dulu kenapa diajarin seperti itu tuh ini tuh fungsinya gitu. Kalau saya kan masih ya tampangnya doang kan agak ini, cuman kan umurnya masih receh. Kalau Pak Prana, Bu Gem kan udah jadi Maksudnya kita udah tua Pak. Udah tua. ya lebih banyak gitu, maksudnya lebih banyak terbukti. Bebannya. Iya dong. Lebih banyak terbukti bahwa ya benar gitu, maksudnya yang diajarin dulu entah sama guru agama kah, maksudnya di sekolah ya, belajar agama ataupun didikan orang tua,
bener sampai sekarang tuh bermanfaat dan masih kepake Pakai gitu iya. ya. Iya sih, lebih ke orang tua kalau aku. Karena saya nakal kecil ya. Terus berkali-kali itu sama Oma Yeyen kena dihajar gitu. Di rotan kah, dicabein mulutnya gitu. Terus kalau nggak dikunci di kamar yang gelap gitu. Nah, itu berkali-kali begitu, tapi terus akhirnya setiap kali saya begitu si mama tuh selalu ngingetin, jadi anak harus taat, taat sama orang tua, nggak boleh ngelawan gitu, selalu digituin. Nah itu terulang juga ke saya buat ke Shonsilo gitu. Jadi dulu itu saya tuh ada ngomong gitu ke mama, bosen udah tahu gitu, maksudnya sama Gitu orang dulu. tua tuh suruh taat, ya udah tahu, kenapa sih diulang-ulang terus gitu saya bilang. Tapi ternyata memang begitu gitu. Saya pun ke Shonsilo, mereka bisa berargumen sama saya gitu. Iya udah tahu, takut sama Tuhan dimanapun kita ada. Mereka tuh bisa ngikutin ngomong begitu. Terus saya keinget dulu si mama itu pernah bilang dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 bunyinya gini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kan memang diulang-ulang terus, ketanam gitu di diri saya. Saya ajarin ke Shonsilo setiap kali nganterin mereka kemana gitu, nganterin sekolah kah, ngeles apa, ingat ya takut akan Tuhan, lakukan yang baik. Iya mah, udah berkali-kali mama ngomong gitu, mereka ngomong gitu. Coba balik lagi, iya ternyata bener kita ngomongin berkali-kali tuh memang Tuhan yang bilang gitu, suruh kita ngajarin berkali-kali, jangan cuma sekali gitu. Dan itu ketanam banget sampai sekarang. Jadi memang kita harus memberikan pendidikan ke anak itu memang harus berulang-ulang gitu, supaya ketanam di diri mereka gitu. Nanti mereka terusin ke anak-anak mereka juga. Kalau Pak Prana gimana? Kalau saya sih, kalau mengenai hal-hal yang dulu kan kebetulan kan saya SD-nya Katolik, SMP, SMA itu kan negeri saya dulu tuh. Jadi karena pendidikan agama itu tidak ada dalam sekolah negeri, agama Kristen ya, yang ada kan karena sekolah negeri kan pendidikan agamanya kan Muslim, mayoritas. Jadi kalau untuk yang agama Kristen itu dipisahkan menjadi hari Jumat. Nah, untuk pendidikan agamanya. Dan setiap pada saat zaman saya dulu, kalau kita mau masuk ke dalam kelas agama, itu harus diwajibkan membawa laporan bahwasanya kita ini ke gereja. Gitu. Jadi harus ada laporannya, khotbahnya tentang apa, isinya mengenai apa, garis besarnya apa. Nanti ada tanda tangan tuh. Yang guru sekolah minggunya atau guru kelas remajanya atau dewasanya harus tanda tangan. Yeah. Nah itu kan mau nggak mau membuat kita harus rajin ke gereja. Yeah. Nah hal seperti itulah yang membuat saya juga sekarang bikin anak-anak jadi udah pokoknya hari Minggu kita harus ke gereja, karena ya itu dulu karena pengalaman dulu dari kepaksa untuk membuat laporan, datang harus ke gereja. Nanti hari Jumatnya bawa untuk dikumpulin ke guru agama bahwasanya kita ke gereja minggu ini apa yang diajarkan. Nah hal itulah yang sampai sekarang juga masih dijalankan gitu loh Pil. Walaupun mereka sekarang sekolahnya sekolah Kristen nggak perlu untuk bikin laporan ke gereja atau enggak, tapi ya mereka udah saya tekenin hari Minggu harus ke gereja gitu. Iya, ini pas juga nih kan baru mulai nih teologi kontekstual ya, buat kelas angkatan di bawah itu kan. Ya memang itu persis baru kemarin juga tuh yang Bu Gem tadi bilang. Ya kan pada zaman dulu kan belum ada tulisan yang tertulis kah atau Alkitab atau apa gitu. Tapi bagaimana cara mereka orang Yahudi itu mereka bisa mempertahankan tradisinya mereka, kepercayaannya mereka, orang-orang Israel itu, yaitu tadi, maksudnya memang diperintahkan untuk ngomong, terus turun-temurun. Nah itu kalau dipikir-pikir juga pasti, maksudnya sampai segimana kali ya gitu, maksudnya makanya kalau kita baca kayak zaman Tuhan Yesus juga setiap ini kerjaannya ada di Bait Allah gitu, jadi
bener-bener emang harus sebegitunya gitu. Kalau enggak kan gimana bisa sih bawa turun tradisi, kepercayaan, aturan-aturan itu bisa diterusin sampai ke orang-orang yang paling baru sampai zaman Tuhan Yesus itu bisa akhirnya mereka punya pemahaman gitu tentang itu kan pasti bukannya sekedar cuman angin lalu gitu ya, tapi ya emang bener kayak tadi Pak Prana juga bilang pergaulan sekarang juga anak-anak udah berbeda banget gitu. Kalau zaman dulu bisa tuh maksudnya digituin kan, jadi anak itu harus nurut denger orang tua gitu. Tapi kan kalau nggak tahu nih benar apa enggak ya, maksudnya anak-anak zaman sekarang nggak bisa tuh digituin Nggak gitu. bisa. Mereka itu dicontohin juga, Iya. Pil. Iya, Kalau karena kita ngomong doang, waduh, bisa Iya. dibalikin. Iya. Ada yang dilihat mata Iya, sama melihat mereka. kalau dulu kan seingat saya nggak ada bantahan kan. Iya, pokoknya harus. A, A, Iya, B, B nggak gitu. berani ngomong kitanya. Iya, padahal ya kalau dipikir-pikir maksudnya dengan pola pikir sekarang belum tentu benar juga gitu kan. Maksudnya orang tua zaman dulu ya kan balik lagi ke masing-masing gitu Iya. kan. Ada yang memang niatnya mendidik, ada yang emangnya orang Nggak mau tua nggak repot. bener pun ya nggak bisa Iya. nggak bisa ini kan mau nggak mau mesti nurut gitu. Cuman kalau sekarang gitu kan, kalau misalnya dipaksa seperti itu anak zaman sekarang, kenapa begitu? Iya, nanya Iya. lagi dia. Kok begitu gitu? Kepentingannya Pokoknya apa nih? ini jadi orang tuh harus taat, nggak bisa gitu lah. Orang mama juga Nah, begitu. Kan Anak sekarang lebih kritis, bener nggak sih? Iya, Maksudnya benar. mereka kalau soal-soal begitu bener-bener harus ngelihat realnya Iya. dalam kehidupan tuh. Oh, Kita ini ngejalanin harus gini. juga. Iya. nah itu mungkin ini ya bisa dibilang salah satu ya tantangan mendidik anak zaman sekarang, apalagi mendidik agama gitu kan. Ya kalau itu tadi makanya kalau misalnya dulu mungkin kita belum tahu dunia luar gitu. Kita nggak tahu ya dunia kita ya apa yang kita hidupin aja kan, lingkungan keluarga, teman-teman main dulu aja janjian sama temen nggak pakai apa-apa kan, pokoknya pakai insting. Ini udah sore nih jam 5 Keluar padahal rumah. mau keluar Iya, main iya. ngumpul kan, Oh. begitu kan. Kalau sekarang Bisa Pakai WA. WA. orang Iya. orang di dalam rumah bisa browsing, jadi tahu dunia luar. Oh, di luar tuh seperti ini. Terus bisa ngobrol-ngobrol. Kalau dulu ngobrol ya cuman sebatas pas lagi ngumpul sama teman-teman. Jadi nggak bisa tuh, maksudnya kayaknya ngegosipin orang pun lebih jarang gitu, karena kan kesempatan nih ngumpul, main gitu kan. Jadi bener-bener ya main gitu. Terbatas. Kalau zaman sekarang bisa ngobrol di WhatsApp, terus akhirnya cerita si ini gini si Ngomongin itu. orang, Ngomongin iya. orang. Jadi akhirnya banyak pengetahuan yang gampang didapat sama anak-anak, akhirnya jadi lebih mudah membandingkan Iya. gitu kan. Kayak misalnya lihat si A jalan-jalan gitu, terus akhirnya kok kita nggak jalan-jalan sih Jalan-jalan. gitu kan. Terus kalau misalnya ini akhirnya jadi nggak mau nurut karena nggak maunya jalan-jalan juga kayak dia gitu. Iya. Nah ini ya itu makanya tantangan banget gitu, maksudnya mendidik anak secara sekuler keseluruhan aja lebih rumit gitu, apalagi terlebih mendidik secara agama gitu, maksudnya kekristenan. Nah kalau dari Pak Prana atau Bu Gem sendiri, tantangan-tantangan apa sih yang sering ditemuin gitu, maksudnya dalam mendidik anak, terlebih dalam itu tadi soal kerohanian. Silakan, Bu. Kalau saya bingung gini, si Sion tuh generasi apa tuh? Alpha ya, apa ya? Ada pokoknya lagi. Yang paling Z. yang apa paling sih? rendah tuh Z kan. Heeh. Itu Silo tuh, masuk Silo. ke situ. Nah, si Sion itu masih bisa kayak saya, ayo baca Alkitab gitu. Masih mau gitu, masih ada ininya. Terus kalau dia pergi sekolah atau dia pergi sama teman-temannya, saya suka bilang, ingat ya Sion, takut akan Tuhan ya gitu. Mama ada, nggak ada, kamu pokoknya takut akan Tuhan. Ngapain pun Tuhan tahu gitu. Terus itu bisa keterima sama dia. Tapi gimana cara ngomong ke Silo? Nah, kalau saya tantangannya itu, anak ini lebih lahir pada saat gadget udah di mana-mana.
Terus bayi aja pun dia bisa lihat kokonya main di sebelahnya. Ini masih bayi dianya gitu. Main apa tuh dulu namanya? Apa? PUBG. Bukan. PS ya? PSP atau PSP. PSP yang bisa dibawa kemana-mana kan. Nah, dia main di sebelahnya, ini bayi si Silo itu bisa ikut ngeliatin gitu loh Pak. Dan itu berlangsung kan sampai dia besar. Sekarang itu dia lebih mau di depan PC dibandingkan saya ajak jalan-jalan ke mall. Oh, udah kebentuk gitu. Iya, jadi kadang tuh suka susah iniin ke Silo soal kerohanian. Karena soal gitu, kalau si Sean dulu saya suka bilang, ingat jangan jadikan bola itu berhala kamu. Saya ngomong gitu dia masih nyangkut. Iya enggak mah gitu. Ini kan cuma sekali-sekali pas ada waktu gitu. Nah kalau mau ngomongin gitu ke Silo saya suka kebingungan. Karena pasti dia sautin, ada aja gitu jawaban dia buat ngebales ini pernyataan saya gitu. Nah itu gimana tuh, justru mau nanya kalau ke Silo gimana tuh? Saya belum nanya. Masa saya ditanya Pak? Iya, beneran gitu. Pak, anak zaman sekarang itu aduh apa ya, mereka tahu pengetahuan itu mungkin ya dari PC, dari Google Dari kah atau Google, dari informasi-informasi Iya. dari internet ya, lebih cepat dan juga mungkin lebih berkembang. Jadi tergantung kita juga orang tuanya bisa ngawasin atau enggak. Bisa Kalau enggak, ikuti itu percepatan dia percepatan juga. mereka atau enggak. Kalau tantangan-tantangan buat anak-anak saya sih ya karena mereka masih kecil ya, masih masih SD kelas 5 paling tua. Dan juga sekarang memang kami juga dari awal memang membatasi mereka untuk main HP juga sih Bu. Jadi kalaupun mereka main HP itu mereka hari setelah Jumat lah, hari Jumat pulang sekolah. Weekend. Iya, itu jadinya mereka untuk tahu dunia luar itu sangat terbatas sekali gitu hal-halnya. Dan juga kita juga kalau kebetulan kan saya yang di rumah nih, kalau saya ngelihat mereka main apa, saya ikutin permainan ini kayak apa sih. Jangan sampai nanti kalau yang berbahaya atau mengenai jadi hal-hal tahu gitu. yang kira-kira mengarah ke hal-hal yang belum waktunya buat mereka, jadi saya bisa tahu gitu dan mengawasi. Dan untuk ngajarin mengenai pendidikan agama, jadi masih bisa, karena saya ikut juga di situ, jadi masih bisa Mereka masih bisa ngikut. masih bisa kita ajarin, kita teken, dan saya juga buktiin gitu. Kalau saya lagi baca Alkitab, saya usahakan di depan dia gitu. Ada waktu mereka ngelihat, oh Bapak jangan ganggu Bapak ya, Bapak lagi baca Alkitab nih, lagi ada waktu saat teduh, dan mereka tahu. Jadi untuk ngajarin juga sesuai kayak tadi kita bilang kan Bu, anak sekarang tuh harus ada buktinya kita melakukan gitu. Jadi masih gampang lah gitu loh Pil, kalau buat saya Pil. Iya, karena ya itu maksudnya zaman sekarang tadi, apalagi generasi yang semakin bawah ini ya memang udah berbeda gitu kan ininya, treatmentnya gitu. Kalau Treatmentnya beda, dari Bel. pengalaman saya juga ya begitu. Kalau zaman kita semua masih dibatasi. Dan kita masih hormat. Iya, Sekarang udah nggak takut lagi. istilahnya juga jadi mau nggak mau kita jadi nurut juga karena Iya. kalau dulu jadi tuh nurut, gitu. kayak Diomelin loh. ngikutin gitu kan. Kalau dulu Digesper. nggak punya apa-apa gitu kan, maksudnya nggak punya pelarian. Iya bener. Jadi kalau diomelin, Ya udah di rumah. kalau sekarang kalau lagi ini udah main HP gitu kan, Iya, masih bisa. browsing. Kalau dulu kan udah lagi diomelin udah diem di kamar, Diem di kamar, nggak ngapa-ngapain. ngerenung gitu kan, Suntuk banget dia. Bawaannya tidur. diomelin, oh salah ini gitu, diomelin gitu kan. Terus jadi mau nggak mau kalau diajak pergi atau diajak apa juga ya udah gitu, daripada di rumah Di kan rumah ngikut. nggak ngapa-ngapain, lebih senang gitu. Kalau zaman sekarang ya itu tadi lebih mudah, ada media apa segala macam, interaksi juga lebih banyak gitu kan. Banyak zaman sekarang anak-anak muda yang lebih aktif di dunia maya gitu. Kalau di realnya jarang gitu, Jarang ngobrol. ngumpul ya. Malah banyak saya ketemu tuh orang nggak bisa interaksi sama orang lain karena Iya. malu dan sebagainya kah atau apa gitu. Tapi kalau di dunia maya Oh jago. ketemu ya itu Ngobrol karena lebih balik gitu. lagi kalau kita ketemu
stranger gitu, orang nggak kenal, ya bodo amat gitu kan, ngomong ya udah gitu. Tapi kalau kayak lingkungan apa segala macam, banyak yang nggak bisa gitu. Zaman sekarang tuh banyak namanya, kalau misalnya Pak Prana sama Bu Gem tahu, suka ada namanya VTuber atau ya VTuber. Mbak. Jadi di YouTube pernah lihat gak orang-orang dia nge-live atau bikin konten ngobrol tapi mukanya diganti. Pakai avatar gitu. pakai avatar, pakai animasi. Kalau sekarang kan avatar udah banyak dari fisik kita gitu kan, dijadikan avatar. Kalau ini zaman dulu tuh dijadikan kartun. Dijadikan gambar kayak ya animasi buatan mereka gambar, mereka ganti badan mereka tuh jadi seperti itu gitu. Nah, itu mereka bisa tuh streaming live, bikin konten, ngomong panjang lebar. Ngobrolnya gitu. seru. Iya, seru. Mereka bisa ngobrol gitu, tapi kalau di kesehariannya, di real life-nya nggak bisa. Orangnya introvert, pendiam. Nah ini ya seperti ini kan bikin jadi banyak nggak sesuai kenyataan orang zaman sekarang. Iya. Nah ini ya, tapi nggak bisa dipungkiri ini tantangan dan perubahan gitu kan. Maksudnya nggak bisa juga kita memaksa, oh pokoknya balik zaman orang tua kita dulu harus cara seperti ini gitu. Ya pasti akan terjadi bentrokan-bentrokan juga yang semakin ini gitu. Tapi bener loh Bel, kayak lo bilang sekarang anak-anak sekarang tuh kalau disuruh ngamprok ngumpul sama anak-anak yang kecil-kecil tuh jadi susah. Iya. Bersosialisasi untuk mulai sesuatu karena ya masing-masing udah megang HP. Yang ada yang megang cuman mereka main sendiri-sendiri. Untuk ngobrol, untuk mulai segala sesuatu tuh susah anak-anak zaman sekarang. Kecuali kalau kita udah paksain, ayo kenalan, ini anaknya tante ini anak tante ini. Kalau enggak ambil HP-nya biar mereka bisa ngobrol gitu. Iya. Susah jadi sekarang. Zaman sekarang kayak gitu. Ada mau gampang mereka ini, kalau ketemu sama-sama yang mereka sukain, mainin baru bareng, bisa. Ya itu pun sama-sama main gitu. Jadinya ada obrolan, ada interaksi, tapi juga bukan jadi kayak kenalan zaman dulu. Zaman dulu kan ya itu kayak inget banget kalau zaman dulu kayak salaman di restoran gitu ya, ada anak ngedeketin gitu kan, ngajak kenalan apa lucu-lucu. Kalau zaman sekarang mah udah duduk aja di ini juga nggak dipaksa, nggak itu di gadget sendiri gitu. Nah tapi ya itu gimana sih mensiasati gitu, maksudnya ada nggak maksudnya yang Bu Gem atau Pak Prana lakukan? Maksudnya kalau Pak Prana mungkin tadi ya, maksudnya mengikuti apa yang mereka mainin mereka cari tahu, lakukan, buka apa gitu. Coba cari tahu gitu ya untuk ini. Kalau Bu Gem? Kalau si Sean kan masih bisa dikontrol tuh, dan dia udah besar gitu, jadi kita udah lebih percaya gitu. Terus selalu saya, walaupun dia bilang mama bawel gitu, tapi tetap aja saya ulang-ulangin yang harus dia tahu tentang firman, yang harus dia tahu tentang aturan-aturan yang Tuhan ajarin dulu ke saya ajarin ke dia gitu. Nah kalau si Silo paling dia lagi main, saya ya lihat-lihat di PC-nya tuh apa aja gitu. Story-nya ya. Ya, tapi kalau soal game saya kan nggak ngerti. Yang ngikutin biasanya. Paling nggak yang saya bisa ini ngomongin ke Silo, kalau pas ngeles kan biasa berduaan doang. Nah itu kalau lagi berduaan itu diajak ngomongnya dia lebih nyambung. Handphonenya tapi nggak dipegang ya Pak, maksudnya dia nggak dalam keadaan dia lagi main gitu. Itu bisa diajak ngobrol, bahkan dia cerita panjang gitu. Nah kalau dia udah mulai cerita begitu, udah mulai masukin gitu. Ya pokoknya kamu harus takut Tuhan ya gitu. Kalau aku gitu ngomongin ke Silo, bisa masukinnya lewat hal-hal gitu. Paling nggak ngingetin terus tentang Tuhan. Ya memang pembelajaran itu memang harus kita lakukan ya Bu, sebagai orang tua. Kan di Alkitab juga banyak contoh-contohnya, kayak misalnya Yusuf pun kan dibilang bahwasanya orang yang takut akan Tuhan. Padahal dia masih muda gitu. Saya percaya itu karena orang tuanya si Yakub juga ngasih ajaran itu juga berulang-ulang. Pasti dia ngajarin juga bagaimana mengenai Tuhan, mengenai
kepercayaannya dia, mengenai Tauratnya dia. Karena kan apalagi nih Yusuf ini kan anak kesayangannya si Yakub. Makanya dia bisa bertahan walaupun dia di negeri ibaratnya bukan dekat sama keluarganya, di negeri orang jauh, dia masih tetap bisa Takut akan memegang Tuhan. takut akan Tuhan itu karena dia pasti mengingat itu, membekas Udah apa yang ketanam diajarkan, ya. udah ketanam sama yang diajarkan Yakub gitu. Jadi memang itu penting, Phil, untuk kayak yang saya kasih contoh tadi, si Yusuf itu bisa bertahan, bisa terus berjalan memelihara takut akan Tuhannya itu karena diajarin sama si Yakub. Makanya Saya Tuhan percaya juga akhirnya mengasihi dia gitu. Dari segala turun naik kehidupannya kita bisa lihat bagaimana si Yusuf dijaga Tuhan gitu loh, Phil. Iya, ya itu ya, maksudnya setuju dengan Pak Prana dan Bugem tadi, tapi juga mungkin saya mau menambahkan gitu, maksudnya sebagai ya ini, maksudnya anak muda, anak muda Iya, kali, maksudnya ya memang itu bukan cuman maksudnya anak muda itu sebagai admin gereja pun, maksudnya mau ini ya, maksudnya kita sebagai ya tadi orang tua mesti ya kitanya juga terus mau belajar gitu kan, untuk update diri dan sebagainya gitu. Karena kalau kita lihat sekarang, nah ini ada hubungannya nih sama nanti proposal saya. Oh gitu. Ya enggak, maksudnya ya kita pasti udah tahu kan soal teknologi kan, bahwa sebenarnya ya itu sebenarnya teknologi, kemajuan, perubahan ini pun enggak serta-merta semuanya negatif. Iya betul. Karena ya itu teknologi ini pun sebenarnya bisa kita pakai juga buat mengimbangi tadi pendidikan kita dalam mendidik, khususnya dalam kerohanian gitu ya, bisa dengan berbagai macam cara gitu ya. Kayak misalnya contoh media sosial dan sebagainya. Makanya kita di gereja pun lagi gencar-gencarnya juga kan, Pak saya juga lagi bikin media sosial ini supaya membuat gereja dan komunitas kita ini juga ya pakai media sosial gitu untuk membagikan pesan-pesan firman Tuhan, terus juga mengadakan diskusi juga sambil menghubungkan anggota komunitas gitu kan, karena namanya anak muda gitu, terlebih lagi bahkan yang tua pun sekalipun butuh komunitas gitu kan. Makanya media sosial yang kita sering mainin, yang kesannya selama ini bikin jadi ansos dan sebagainya, itu bisa dipakai juga untuk sebagai sarana membagikan firman Tuhan, mendidik kerohanian gitu. Terus juga dari podcast-podcast, siaran online. Makanya kayak banyak sekarang pendeta, teolog, pemimpin gereja yang punya yaitu podcast siaran online. Makanya Pak saya juga terus ngembangin yang kita punya, yang bisa kita lakuin, bikin kelas-kelas setiap tengah minggu, terus di beberapa sosial media. Sekarang udah mulai ada di Instagram kan, live tuh setiap pagi. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum ikut boleh ikut. Kalau setiap tengah minggu pagi-pagi pasti ada live di Instagram. Terus ada live streaming gitu kan, tanya jawab, diskusi hari Minggu bareng Pase juga dan sebagainya. Nanti ke depan mau gerakin yang lain lagi juga, ditunggu aja gitu. Makanya, dan bahkan nggak itu doang gitu, sebenarnya aplikasi-aplikasi pendidikan anak-anak yang Kristen juga banyak gitu. Kayak misalnya ada nama aplikasinya Superbook Kids Bible gitu. Nah itu banyak gitu macam-macam, mulai dari dini anak-anak kecil, gambar-gambar tentang inian Kristen pun ada gitu. Jadi ya kita sebagai orang tua jangan cuman bisa marah-marahin doang nih anak main gadget doang dan sebagainya gitu, tapi terus kita paksa dia untuk ikutin cara kita yang lama. Sebenarnya kalau misalnya mau diiniin pun ya bisa difasilitasi kan anak-anak dari kecil. Ya kita installin jangan yang sekedar game-game dan sosial media aja gitu. Maksudnya kita siapin yang berbobot, maksudnya yang membuat mereka bisa belajar gitu. Itu sih. Nah, ya semoga obrolan kita hari ini tentang pendidikan Kristen untuk anak muda, bahkan dari anak
sedini mungkin pun tadi bisa bermanfaat gitu. Dari Bugem, Pak Prana ada tambahan? Kalau dari saya, memang kan perkembangan teknologi ini kan tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita stop gitu loh. Teknologi ini akan terus berkembang dan mau nggak mau, suka tidak suka akan berpengaruh, akan bisa mempengaruhi perkembangan anak-anak kita. Iya. Nah, cuman tergantung dari kita aja, orang tuanya nih. Kayak seperti orang pepatah bilang, pisau itu tergantung orangnya yang megang, yang menggunakan. Kalau digunakan sama tukang daging atau sama yang ahli masak, manfaatnya bagus, positif. Tapi kalau dipegang sama orang jahat, manfaatnya juga negatif. Nah, demikian juga dengan teknologi. Teknologi ini kalau kita bisa memanfaatkannya dan kita bisa menjaga anak-anak kita untuk mempergunakannya dengan baik, saya percaya kita bisa teknologi itu juga bisa memberikan manfaat buat anak-anak. Namun kalau kita tidak bisa mengawasinya, tidak bisa menjaganya dalam perkembangan atau dalam lingkungan anak-anak, pasti juga membawa dampak buruk bagi mereka. Gitu aja sih dari saya. Silakan, Bu. Kalau aku, Pak Prana udah dari segitunya. Nah, kita tanemin sedini mungkin Iya. gitu. Hal-hal tentang takut akan Tuhan. Tuhan tuh lihat apa yang kita kerjakan gitu. Hidup harus jujur, selalu baik dimanapun gitu. Biarin orang jahat sama kita gitu. Tanemin itu dari kecil gitu. Jadi mereka mau pakai teknologi kayak gimana pun, semodern apapun, tapi kalau udah ada dasarnya takut akan Tuhan gitu, ya mereka akan takut akan Tuhan dimanapun mereka ada. Gitu. Iya, jadi ya seberapapun maksudnya canggihnya teknologi mengikuti perkembangan, tetap prinsip-prinsip dasar kekristenan itu mesti tetap diajarkan gitu ya. Jangan karena sekedar ya udah baca Alkitab di gadget kah, udah lihat khotbah, maksudnya ibadah secara online gitu, tapi ya udah nggak ada inian dari keluarga sendiri gitu. Terus itu harus terus. Ya, jadi tetap pendidikan agama kekristenan tetap masih diperlukan dan masih relevan sampai sekarang. Kiranya bisa memberkati kita semua dan mengingatkan kita semua dimanapun kita berada. Oke, sekian dulu hari ini bincang-bincang kita. Sampai ketemu lagi di Bible Talk selanjutnya. God bless you. God bless you.